Indonesia merupakan negara dengan suku, agama, budaya, bahasa, ras, dan adat istiadat yang sangat beragam. Perbedaan bukanlah suatu masalah besar bagi rakyat. Karena adanya Pancasila menjadi perekat yang menyatukan seluruh elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai toleransi, persatuan, dan kemanusiaan. Lantas, bagaimana pandangan generasi muda mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia? Kami ingin bertanya, menurut kamu seberapa penting sih Pancasila berperan terhadap keragaman di Indonesia itu sendiri? Sebagai orang Batak ya, kamu kan tadi dari Sumatera, di Sumatera Utara. Tentu sangat berperan besar ya. Indonesia terdiri dari ratusan suku, 6 agama yang diakui, belum lagi agama, maksud saya kepercayaan-kepercayaan lain yang belum diakui. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk mempersatukannya, tantangan yang sangat besar. Tapi karena adanya nilai-nilai dalam Pancasila itu sendiri untuk mempersatukan dan untuk nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai musyawarah, nilai ketuhanan, tentunya pasti berperan besar menyatukan karena memang itulah tujuan Pancasila itu sendiri. Oke, di sini aku mau nanya, kan tugas Pancasilaku tuh tentang keberagaman ya. Nah, apa sih peran Pancasila untuk menjaga keberagaman itu tetap satu di daerah asal sini di Semarang gitu? Fungsi Pancasila dalam menyatukan Ya. keberagaman di Semarang ini. Ya. Kan pasti apalagi di banyak kampus kan, pasti banyak warga-warga dari luar kota pada datang kan. Oh iya sih, fungsi Pancasila itu yang aku lihat ya Mas, itu setiap orang di sini tuh kayak nerapin toleransi gitu loh. Jadi meskipun datang dari provinsi yang beda, pulau yang beda, itu tapi mereka masih bisa nyatu soalnya ada satu tujuan juga yang mau mereka raih. Yang kita ketahui ya Nak, bahwasannya di Bali itu kan banyak banget turis asing ya. Terutama sekarang tuh kan lagi lancar-lancarnya nih arus globalisasi ya, yang dibawa oleh turis asing maupun dari masyarakat Bali itu sendiri. Nah, menurut kamu sendiri, bagaimana sih caranya agar globalisasi ini dapat mempertahankan kebinekaan yang ada di Bali dalam berbagai sektor industri seperti industri manufaktur, terusnya juga seperti di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga seni dan budaya. Oke, jadi benar bahwasanya aktivitas masyarakat Bali itu sudah sangat berjalan beriringan dengan aktivitas tamu-tamu asing. Jadi tamu asing itu udah nggak lagi cuma berkunjung, tapi bahkan mereka juga ada yang menetap, tinggal, kemudian membuka lapangan pekerjaan di Bali. Jadi bagaimana kemudian globalisasi itu bisa mempertahankan kebinekaan dari berbagai sektor itu. Misal kita ambil ekonomi kreatif. Jadi memang banyak sekali sekarang UMKM lokal itu yang sudah mulai turun performanya karena kedatangan seperti pembangunan yang lebih modern, kemudian toko-toko yang lebih yang menjualkan barang-barang yang lebih proper gitu. Jadi orang-orang pada lari ke sana dan meninggalkan UMKM lokal yang memperdagangkan souvenir atau kerajinan-kerajinan yang benar-benar berasal dari masyarakat Bali itu sendiri gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mempertahankan globalisasi itu bisa mempertahankan. Sebenarnya kita nggak bisa memihak salah satu, tapi cara yang mungkin bisa dilakukan itu adalah bagaimana kita mampu menciptakan kolaborasi. Jadi misalnya dalam tempat hiburan. Jadi tempat hiburan itu kan juga banyak sekali ya dibangun di Bali. Nah, tempat hiburan itu di dalamnya mungkin bisa dibukakan stand UMKM. Jadi UMKM itu bisa setidaknya menunjukkanlah produk dia kepada tamu-tamu asing dan dia seperti lebih punya semangat, punya harapan bahwasanya produknya itu bisa laku terjual loh kalau misalnya dibukain stand di tempat-tempat yang memang ramai orang berkunjung. Jadi itu bentuk kolaborasi yang mungkin bisa terjadi. Dan juga PR bagi para pelaku usaha lokal itu bagaimana dia bisa kreatif menciptakan produknya. Jadi mungkin kalau produk ini dirasa kurang laku, kurang
laku terjual gitu atau kurang diminati oleh masyarakat, bagaimana dia bisa menciptakan produk yang baru lagi gitu, yang lebih kreatif gitu. Terus kalau misalnya kita perempuan itu kan dekat sekali dengan dunia fashion ya, jadi kita sangat-sangat memperhatikan penampilan. Bali sendiri itu juga punya kain tradisional enda tenun itu, namun saat ini fungsinya itu dipakai untuk seragam instansi pemerintahan atau seragam sekolah. Jadi hanya itu aja dan kesannya terlalu formal. Sekarang bagaimana caranya kita menghadapi globalisasi atau tren yang berkembang, tren pakaian yang berkembang itu dengan menerapkan ATM. ATM itu amati, tiru, modifikasi. Jadi para penjahit itu mungkin bisa lebih kreatif, lebih bisa memodifikasi bahwasanya kain enda ini atau kain tenun ini ternyata bisa loh dipakai buat baju atau pakaian yang mengikuti tren dengan memainkan lekukan kainnya, kemudian menambahkan aksen-aksen yang sekiranya lebih trendy gitu, tapi tidak menghilangkan esensi dari kain itu sendiri. Jadi tidak didesain untuk baju-baju yang terbuka atau seksi yang justru malah itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. Mungkin kurang lebih begitu. Sebagai dasar negara dan semboyan bangsa, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengikat yang mempersatukan seluruh keberagaman di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan toleransi, kita dapat menjaga persatuan dalam perbedaan. Mari terus menjunjung nilai-nilai ini agar Indonesia tetap kokoh, damai, dan harmonis. Bersama kita kuat, berbeda kita kaya.